karena suka begadang, jam tidurnya kurang seperti itu, otomatis daya tahan tubuh orang kan beda-beda. Jadi teman gue ini dia suka sakit seperti itu. Jadi itu yang agak sedikit mengganggu bagi gue gitu. Kadang kan kita tinggal dalam satu kamar seperti itu kan. Gue yang udah coba jaga kesehatan gue sebaik mungkin agar tidak sakit, takutnya nanti karena teman kita ini dia mudah sakit-sakitan karena gaya hidup mereka yang kurang bagus, itu malah bikin kita juga ikutan sakit, malah kita ketularan sakitnya mereka seperti itu. Padahal kita udah jaga-jaga nih badan kita supaya sehat seperti itu kan, supaya bisa tetap kerja. Action, minasan konnichiwa, Popo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas itu tentang Gino Jisuse ya khususnya ya teman-teman. Tapi ini juga mungkin termasuk juga Tokute Gino di dalamnya. Nah jadi sebenarnya saat kita nyampai di Jepang itu permasalahan itu pasti aja ada ya teman-teman ya. Baik itu permasalahan di lingkungan perusahaan, baik itu permasalahan dengan rekan kerja, masalah dengan gaji, ataupun masalah dengan tempat tinggal ya teman-teman. Apalagi misalnya teman-teman yang datang dengan visa magang ya teman-teman. Magang ini adalah yang menurut gue cukup menyenangkan karena prosesnya nggak ribet teman-teman, cukup belajar ke LPK, terus job matching, lalu nunggu COE, terus berangkat seperti itu, tanpa harus ada persyaratan pengalaman kerja, tanpa harus ada persyaratan sertifikat skill, sertifikat bahasa, itu enggak ya teman-teman, cukup belajar aja, job matching, berangkat seperti itu. Cuma umumnya ya, nggak semua ya, umumnya job dengan visa magang ini adalah job yang paling banyak masalahnya ya teman-teman. Kenapa gue bilang banyak masalahnya? Karena umumnya ya, karena gue juga mantan Gino Jisuse seperti itu kan, gue sangat merasakan ya gaji Gino Jisuse itu sangat kecil sekali. Terus juga kadang sebagian teman-teman kita yang Gino Jisuse itu rekan kerjanya kurang baik seperti itu, baik itu sesama orang asing maupun orang Jepang seperti itu ya teman-teman. Dan juga kadang dapat kaisa yang kibisi seperti itu, pokoknya berbagai macam lah seperti itu. Tetapi nggak semuanya ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, walaupun nggak semuanya kaisa itu kibisi atau mungkin gajinya kecil atau masalah-masalah itu ada, tetapi kebanyakan teman-teman kita yang Gino Jisuse itu kebanyakan dapat masalah yang sama, yaitu masalah gaji yang kecil lah atau kaisa yang kibisi seperti itu. Nah tetapi ya walaupun demikian, ternyata permasalahan itu nggak hanya sebatas di dalam kaisa atau di lingkungan kaisa aja, atau nggak di lingkungan pekerjaan aja, tetapi masalah itu juga sampai ke rumah ya teman-teman. Kenapa gue bilang begitu? Karena gini, untuk Gino Jisuse ya teman-teman, Gino Jisuse itu perusahaan itu wajib menyediakan apartemen atau asrama bagi pekerjanya ya, berbeda dengan Tokute Gino. Tokute Gino kaisa itu nggak wajib menyediakan apartemen. Jadi kalau ada teman-teman yang datang dengan menggunakan vis Tokute Gino tetapi tidak disediakan apartemen, itu wajar ya teman-teman, karena pada dasarnya Tokute Gino itu mandiri. Umumnya teman-teman harus disuruh mencari perusahaan tempat tinggal sendiri seperti itu. Tetapi kalau ada perusahaan yang menyediakan tempat tinggal, itu bagus seperti itu. Nah balik lagi ke visa Gino Jisuse tadi atau visa magang tadi ya teman-teman, karena perusahaan itu menyediakan tempat tinggal untuk teman-teman, umumnya teman-teman itu akan tinggal berbarengan dengan teman-teman yang satu job dengan teman-teman di LPK teman-teman, atau mungkin satu job dengan teman-teman dari LPK lain, nanti dikumpulkan dalam satu apartemen atau satu rumah atau satu asrama seperti itu. Dan kadang juga ada juga yang dikumpulkan dengan teman-teman atau rekan kerja yang lain. Jadi teman gue itu ada yang tinggal bareng sama orang Jepang, satu pekerjaan seperti itu juga ada ya, bermacam-macam lah seperti itu. Nah umumnya kan masalah itu juga sering terjadi di tempat kita tinggal. Nah jadi masalah-masalah apa saja sih yang mungkin terjadi saat teman-teman tinggal bareng dengan orang yang mungkin teman-teman tidak pernah kenal sebelumnya. Nah di sini gue akan jelaskan ya berdasarkan pengalaman gue dan pengalaman teman-teman Gino Jisuse kita yang lain ya, atau teman-teman kita yang ada di Jepang yang lainnya. Maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, ketika teman-teman itu tinggal dan bekerja di Jepang, otomatis kan lingkungan teman-teman itu lingkungan baru, rekan kerja teman-teman atau rekan satu apartemen teman-teman itu kan adalah lingkungan baru seperti itu. Kadang kita nggak tahu bagaimana pola hidup mereka, kebiasaan mereka seperti apa, apakah mereka itu rapi, apakah mereka itu jorok, apakah mereka bersih, apakah mereka kotor, kita nggak tahu ya. Cuman masalah yang sering terjadi adalah kalau di gue ya waktu itu, cuma gue nggak terlalu mempermasalahkan karena gue bisa dibilang cukup berhubungan
dengan baik lah dengan rekan-rekan kerja gue, rekan satu apartemen gue. Cuma masalah yang sering terjadi di gue itu adalah masalah kebisingan ya teman-teman. Jadi kadang kan kita itu ada yang kerja itu sampai malam. Kalau gue dulu waktu magang kerja itu sampai 10, kadang sampai jam 11 malam seperti itu ya. Kadang juga kebiasaan waktu di Indonesia itu tidur cepat karena pagi harus masuk lagi seperti itu. Kadang gue itu tidur jam 11 atau jam 12 itu udah tidur seperti itu ya teman-teman. Cuma berbeda dengan rekan satu apartemen gue, dia itu suka tidurnya itu jam 3 atau jam 4 seperti itu ya. Nah kadang dia itu tidur kan lambat kan karena misalnya teleponan lah seperti itu, atau misalnya main game, war bareng, ngegame bareng seperti itu ya. Nah problem yang terjadi itu adalah kadang saat kita tidur dia berisik seperti itu ya teman-teman. Kadang kita udah larang, oh gue mau tidur nih jam segini, jangan berisik ya. Kadang kita kan walaupun udah ngomong kayak gitu, walaupun sudah diiyakan oleh rekan kita, kadang yang namanya lupa gitu kan, mungkin sedang moriagari, sedang asik-asiknya war gitu kan, wow, seperti itu. Jadi berisik ya, kebangun lah seperti itu. Jadi umumnya problem gue itu adalah problem berisik seperti itu. Jadi kadang kita mau tidur susah seperti itu. Nanti pas siang kita udah beraktivitas dia tidur seperti itu. Jadi jamnya kebalik seperti itu ya. Nah itu masalah yang sering terjadi pada gue. Nah juga masalah-masalah umum lainnya adalah misalnya seperti penggunaan fasilitas yang kurang bersih ya teman-teman. Jadi misalnya ketika teman-teman itu mungkin habis makan cuci piring, nanti dirapikan lagi seperti itu. Habis masak dicuci alat-alat masaknya lalu dirapikan lagi. Mungkin sebagian rekan teman-teman itu ada yang tidak seperti itu. Mungkin dia habis masak dibiarin berantakan semua. Cumirio, bahan-bahan alat masak berantakan, sisa-sisa masakan itu berserakan seperti itu. Itu ada ya, nanti setelah makan sana mama diletakin di wastafel, itu nanti nggak diberesin gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman itu kadang mungkin punya piring cuma 3 gitu ya, kadang misalnya teman-teman habis pengen makan gitu kan, ternyata piring nggak ada karena piring teman-teman dipakai sama rekan kerja teman-teman dan itu tidak cuci. Itu ada ya teman-teman. Jadi kadang kalau yang kita sabar, yang kita baik ya kita bersihkan lah seperti itu kan, karena kita makanya bareng-bareng. Tetapi kadang kan yang mikir seperti itu cuma kita aja gitu, rekan kerja kita belum tentu dia mikir sama seperti kita. Wah gue mau pakai aja gitu, oh nanti si A bakal nolongin nyuciin kok. Ada ya orang-orang seperti itu, ada teman-teman. Masalah kebersihan kadang juga kayak misalnya penggunaan ruangan yang misalnya kita udah bersih-bersihin seperti itu, ternyata teman kita yang suka ngotorin seperti itu ada ya. Yang misalnya air minum tumpah, ternyata teman kita yang numpahin dia nggak bersihin lagi, itu ada juga ya teman-teman. Kadang kebalikan, kita yang kotor mungkin teman kita yang bersih, itu juga ada ya teman-teman. Dan masalah-masalah yang semacam itu seperti itu. Nah juga kadang misalnya kita mau nyuci, ternyata di dalam mesin cuci pakaian teman-teman kita yang satu rekan kerja, satu rekan apartemen itu ternyata masih ada di dalam mesin cuci, sementara kita nggak bisa nyuci. Nah masalah-masalah simpel seperti itu sebenarnya itu bisa membuat perpecahan, pertengkaran dalam satu apartemen ya teman-teman. Karena seperti yang gue bilang tadi, kita nggak tahu bagaimana seikatsu atau kehidupan orang ketika dia berada di Indonesia. Kadang kehidupan kita dengan kehidupan orang itu nggak cocok ya teman-teman. Yang mana mungkin kita lebih teratur, rapi, dan bersih. Mungkin orang rekan kerja kita itu tidak teratur, tidak rapi, dan tidak bersih seperti itu. Kalau gue pribadi mungkin ya waktu di masa magang dulu itu nggak terlalu masalah, karena gue ya suka beres-beres lah seperti itu. Kadang gue ajak teman-teman gue beres gitu kan, yuk lah beres-beres kamar seperti itu. Dia mau seperti itu. Teman gue itu dia karena suka begadang, jam tidurnya kurang seperti itu, otomatis daya tahan tubuh orang kan beda-beda. Jadi teman gue ini dia suka sakit seperti itu. Jadi itu yang agak sedikit mengganggu bagi gue gitu. Kadang kan kita tinggal dalam satu kamar seperti itu kan, gue yang udah coba jaga kesehatan gue sebaik mungkin agar tidak sakit, takutnya nanti karena teman kita ini dia mudah sakit-sakitan karena gaya hidup mereka yang kurang bagus, itu malah bikin kita juga ikutan sakit, malah kita ketularan sakitnya mereka seperti itu. Padahal kita udah jaga-jaga nih badan kita supaya sehat seperti itu kan, supaya bisa tetap kerja. Tetapi karena yang satu lagi nih orang nggak bisa jaga kesehatannya, malah nularin ke kita yang bawa kita juga ikutan sakit seperti itu ada ya teman-teman. Nah mungkin itu masalah-masalah dari kehidupan seperti itu. Tetapi bagaimana kalau sekiranya masalah itu berpengaruh ke dalam finansial teman-teman atau keuangan teman-teman? Itu juga ada ya teman-teman. Jadi seperti ini, mungkin teman-teman bekerja di Jepang dengan magang khususnya, atau gini susah atau kutegino lah misalnya seperti itu ya, ternyata gaji teman-teman
kecil, zanggyo nggak ada, bonus nggak ada, gaji kecil, potongan banyak, seperti itu ya cukup menderita lah semuanya seperti itu. Nah, jadi mungkin gaji itu cukup untuk bantu keluarga, bayar hutang, kehidupan sehari-hari di Jepang, terus juga nabung sedikit gitu kan. Nah, jadi kan kita niatnya itu adalah ingin berhemat lebih seperti itu. Nah, biasanya cara yang paling umum yang bisa dilakukan untuk berhemat itu adalah dengan menekan biaya pengeluaran ya, baik itu pengeluaran pribadi maupun biaya pengeluaran utilitas seperti itu. Nah, biasanya ya utilitas di Jepang itu yang bisa dibayar itu adalah yang harus dibayar itu adalah listrik, air, gas. Itu udah 3, itu udah pasti ya teman-teman. Nah, jadi kadang kalau gue sendiri, selain gue menekan biaya hidup gue agar tidak berfoya-foya, tidak boros, itu gue juga menekan biaya listrik seperti itu ya. Nah, kebanyakan teman-teman itu bisa kan menekan di biaya utilitas seperti itu. Misalnya ketika musim panas di Jepang ini kan musim panas luar biasa sekali panasnya teman-teman. Sekarang aja ini musim panas banget. Terus kalau musim dingin juga luar biasa dinginnya, apalagi teman-teman yang tinggal daerah Tohoku, daerah utara, itu dinginnya luar biasa. Nah, jadi ada teman-teman yang berniat untuk tidak boros dalam penggunaan AC, karena AC yang paling besar penggunaannya. Nah, misalnya saat musim panas teman-teman nggak menggunakan AC, mungkin menggunakan satu cuma 1-2 jam seperti itu, sisanya menggunakan kipas angin aja agar tidak boros misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi tidak dengan teman satu apartemen teman-teman, mereka mungkin berkata lain, wah saya kepanasan, saya mau hidupin AC terus menerus supaya tidak kepanasan seperti itu. Jadi yang mana mungkin dalam 1 bulan itu teman-teman bayar untuk biaya listrik aja, mungkin untuk kalau dihitung per orang ya, yang mana bayar listrik itu mungkin cuma 1.000-2.000, tetapi rekan teman-teman itu mungkin kena biayanya itu misalnya sekitar 5.000 atau 6.000 seperti itu ya. Nah, untuk pembayaran listrik di apartemen ya, di satu apartemen itu adalah total biaya dibagi dengan jumlah orang. Misalnya teman-teman berdua, misalnya biaya listrik teman-teman itu 8.000 seperti itu. Tetapi di slip gaji teman-teman itu tetap dibagi 2 ya. Teman-teman bayar 4.000 masing-masing, 4.000 seperti itu. Jadi walaupun teman-teman pakai sehemat mungkin, kalau teman-teman rekannya boros, itu tetap aja teman-teman nutupin keborosan rekan-rekan teman-teman itu seperti itu. Nah, itu sih problemnya. Jadi kadang mereka itu yang suka pemakaian utilitas berlebih itu mau nggak mau harus ditutupi dengan pengeluarannya oleh teman-teman yang lain yang tidak boros seperti itu. Jadi tapi kalau kiranya teman-teman kedua-duanya boros ya makin besar lah pengeluaran seperti itu kan. Jadi solusinya itu adalah komunikasi yang baik dengan rekan kerja teman-teman seperti itu. Karena kan kalau untuk apartemen itu biasanya memang disediakan oleh perusahaan khususnya magang gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bayar apartemen sendiri itu pasti mahal ya untuk tinggal sendiri. Bayangin aja apartemen itu rata-rata ranknya ya, kalau dirata-ratain aja 4-5 mang. Kalau teman-teman bayar sendiri otomatis itu gaji teman-teman udah kepotong banyak. Makanya untuk magang itu dikasih solusi tinggalnya bareng-bareng. Jadi nanti apartemennya juga bisa dibagi-bagi gitu bayarnya seperti itu. Niatnya kan baik supaya teman-teman pengeluarannya tidak banyak seperti itu. Tetapi niat baik Kasya agar pengeluaran teman-teman itu tidak banyak harus dibayar dengan dihadapkan dengan rekan-rekan kerja yang sifatnya bermacam-macam seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kadang itu sih masalah-masalah yang paling sering dihadapi. Terus juga ada juga masalah-masalah yang sering terjadi kalau sekiranya teman-teman itu tinggalnya bareng senpai ya teman-teman. Jadi kadang teman-teman ada yang tinggal bareng senpai. Kadang sebagian senpai dia ada yang suka ngatur ya teman-teman. Oh, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh keluar, nggak boleh segala macam nggak boleh gitu ya. Nah, ada juga kadang memang itu agak sedikit keanehan ya, mungkin ada karena teman gue dulu waktu magang itu tinggal bareng senpai, dia nggak boleh keluar dari apartemennya. Jadi mungkin keluar itu cuma sebatas supa aja, dan supa pun bareng sama senpai seperti itu ada ya. Nah, itu juga sebenarnya nggak ada hubungannya ya teman-teman, karena kan kita bayar apartemen sama-sama bayar nih. Kita bayar 1,5, senpai bayar 1,5 seperti itu. Orang lain juga bayar 1,5. Ya sebenarnya nggak ada hak untuk senpai ngelarang gitu kan, kecuali senpai ini yang ngebayarin apartemen teman-teman. Ya oke lah, senpainya boleh ngelarang seperti itu kan. Ini kita bayar sendiri-sendiri kok, kehidupan kita ada yang ngatur. Itu juga ada ya teman-teman, sebagian ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau untuk magang kebanyakan karena problemnya itu tidak bisa pindah apartemen, ya magang nggak bisa pindah apartemen karena apartemen
harus tinggal di apartemen yang sudah disediakan oleh perusahaan ya teman-teman. Jadi bagaimanapun kondisinya teman-teman itu ya sabar aja. Paling sisanya yang bisa teman-teman lakukan adalah sodang dengan perusahaan atau kumiai walaupun nggak ada solusi seperti itu. Tetapi kalau untuk pindah itu nggak bisa. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat teman pindah apartemen ya, kalau teman-teman itu sodang dulu dengan perusahaan atau kumiai teman-teman. Karena teman gue yang waktu itu Gino Jisusei, dia bisa pindah apartemen waktu itu, cuma memang sudah sodang ya dengan kumiai. Nah terus bagaimana dengan Tokute Gino? Tokute Gino pun juga sama, kalau sekiranya teman-teman itu tinggal bareng dengan rekan kerja teman-teman ya, yang satu apartemen, satu kaisha seperti itu, teman-teman juga akan menghadapi masalah yang sama. Tetapi bedanya untuk Tokute Gino, kalau sekiranya teman-teman itu pengen pindah rumah ya, teman-teman dipersilahkan untuk pindah rumah. Yang penting teman-teman sanggup bayar kalau sekiranya teman-teman ingin tinggal sendiri, karena kan kalau tinggal sendiri otomatis biayanya bayar sendiri, agak lebih mahal ketimbang bayar berdua seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya masalah-masalah yang sekiranya sering dihadapi. Selain masalah-masalah yang ada di kaisha, masalah gaji dan masalah lembur segala macam ya, itu adalah masalah lingkungan di mana tempat teman-teman tinggal. Jadi saran gue sebisa mungkin kalau sekiranya ada masalah, teman-teman coba sodangkan dengan rekan satu apartemen apakah ada solusi untuk ini, supaya kita bisa sama-sama enak, sama-sama tinggal nyaman, sama-sama betah seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau sekiranya tidak ada solusi, mungkin teman-teman bisa minta tolong ke kumiai atau ke kaisha untuk minta tolong ngomong ke rekan kerja teman-teman ini tentang permasalahan yang dihadapi seperti itu. Tapi juga ya masalah-masalah seperti ini nggak selalunya terjadi. Kadang juga ada teman-teman kita yang Gino Jisusei atau Tokute Gino dapat lingkungan kondisi yang enak seperti itu. Nggak semuanya, walaupun banyak sih dapat yang nggak enaknya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.